Oke, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, thank you buat keluarga Rumah Doa Immanuel yang selalu luar biasa, yang selalu bikin orang nangis. Kalau pujian penyembahan. Oke, yuk kita sama-sama satukan hati lagi, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami kembali boleh bersama-sama Tuhan, berkumpul Tuhan, memuji, menyembah Engkau, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekalipun secara online Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kalau kami bisa menaikkan syukur, terima kasih kami kepadamu Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Bukan karena keadaan kami, tetapi karena kami tahu kami punya Tuhan yang tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah buat kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara buat kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, kami kenyang, kami puas di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus yang ada di dalam kami dan bersama kami. Itu yang akan memberikan kami hikmat dan pengertian. Sehingga lewat apa yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan membukakan mata rohani kami. Biarlah Tuhan setiap pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu. Itu boleh memerdekakan kami, boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami, boleh menyembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang akan terus beracara di dalam hidup kami. Mengingatkan kami, mengajar kami, menyadarkan kami. Terima kasih Bapa. Dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Kita semua sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, hari ini Ola mau bicara tentang yang namanya kemenangan atau pemenang. Mungkin kita udah sering baca ayatnya, kita udah sering dengar ya tentang yang namanya kemenangan, tentang yang namanya pemenang. Jadi awal tahun kemarin waktu saya berdoa gitu ya untuk tahun yang baru ini, terus terang di dalam hati tuh ada lah ya gentar, ada yang namanya khawatir. Kan dikatakan bahwa tahun 2023 tuh adalah tahun resesi, tahun yang gelap, tahun yang segala macam. Dan itu dikatakan bukan cuma asal ngomong, tapi ada statistik, ada para pakar gitu ya, ada grafik gitu, ada data, sehingga mereka mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang tidak mudah. Tetapi kita sebagai anak-anak yang ada di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan, Tuhan itu selalu mampu menerangi jalan-jalan kita. Tuhan itu selalu mampu menerangi setiap musim di dalam kehidupan kita dengan firman-Nya. Karena firman-Nya itu sanggup menuntun, sanggup menerangi jalan-jalan kita. Nah, ayat ini memberkati saya, ya. Kalau kita boleh baca, jadi saya mau bilang tahun ini adalah tahun untuk kita bangkit dan untuk kita menang, ya. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan katakan, di sini dikatakan bahwa Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ya, firman Tuhan katakan demikian. Ayat yang pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Jadi dari semula Tuhan itu sudah sangat rindu untuk kita itu bergaul dengan Dia, untuk kita itu intim dengan Dia, untuk kita itu ngobrol dengan Dia. Kalau kita ingat di dalam kitab Kejadian, bahwa manusia itu dijadikan Tuhan, kodratnya itu adalah bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan penciptanya, ngobrol dengan penciptanya. Nah, tetapi karena dosa, manusia jatuh di dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Kodrat tuh bicara seperti ikan. Ikan tuh hidupnya di air. Waktu ikan diangkat dari air, di mana kodratnya adalah tinggal di air, tapi waktu ikan diangkat dari air, ikan tuh nggak langsung mati. Tapi lama-lama ikan itu lemes, lama-lama ikan itu mati. Nah, kita manusia, kodrat kita adalah punya hubungan dengan pencipta kita, punya hubungan dengan Bapa kita. Di sini dikatakan di ayat yang pertama, bahwa sejak zaman dahulu kala, ya sejak kitab Kejadian, waktu manusia terpisah dari Allah, Allah tuh udah berusaha berulang kali
untuk ngobrol, untuk memberitahukan jalan-jalannya, untuk memberitahukan jalan keluar buat setiap kita, untuk memberitahu kepada kita siapa Tuhan Allah kita, siapa pencipta kita, siapa kita di dalam Tuhan. Itu di dalam berbagai cara. Bahkan di dalam perjanjian lama, firman Tuhan katakan bahwa dia pakai perantaraan para nabi. Ya, para nabi-nabi itu dihinggapi oleh Roh Tuhan dan mereka berkata-kata atas nama Tuhan. Jadi nabi itu mewakili Tuhan untuk berbicara kepada umatnya. Tetapi imam adalah mewakili umat untuk berbicara kepada Tuhan. Saya bersyukur Yesus Kristus adalah imam agung kita sekali dan untuk selama-lamanya, dan dia selalu berdiri buat setiap kita di hadapan Bapa, bersyafaat buat setiap kita kepada Bapa. Tuhan kita itu luar biasa, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dan di ayat yang kedua firman Tuhan katakan demikian, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dan pada zaman akhir ini, di akhir zaman ini, Tuhan tahu bahwa apa yang kita hadapi itu tidak mudah. Bahwa apa yang akan kita lalui itu tahu. Dia Alfa dan Omega. Dia tahu, tetapi bukan Dia yang merancangkan hal itu. Bukan Dia yang merancangkan kesusahan. Bukan Dia yang merancangkan bencana. Tetapi Tuhan tahu bahwa kesusahan, bencana selama kita hidup di dalam dunia ini, hal itu akan terus ada. Karena apa? Karena dosa manusia. Dan Tuhan katakan begini, pada zaman akhir ini, Ia sudah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan menyatakan kasih-Nya. Allah adalah kasih-Nya. Kasih-Nya bukan cuma perkataan saja. Kasih-Nya tuh bukan cuma sekedar ya satu quotes aja, tetapi Tuhan telah menyatakan kasih-Nya melalui anaknya. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, untuk mati dan menebus dosa-dosa kita. Dan di sini dikatakan, Dia sudah berbicara kepada setiap kita melalui anaknya. Kalau kita perhatikan, kalau kita ingat-ingat, kita yang udah baca Alkitab pasti tahu, kalau kita ingat Yesus, apa yang kita ingat? Pribadi yang baik, pribadi yang murah hati, pribadi yang panjang sabar, pribadi yang setia, pribadi yang luar biasa, saudara ya. Seperti apa kita lihat Yesus? Seperti itulah Bapa kita. Allah adalah kasih. Dan firman Tuhan, Dia yang berhak menerima segala yang ada. Dia yang telah menjadi, di dalam Dia Allah telah menjadikan seluruh alam semesta ini. Dan di ayat yang ketiga dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Teman-teman, Bapak Ibu, ayat ini sangat memberkati saya. Walaupun sudah dibaca berkali-kali, tapi kemarin ini waktu saya baca, di dalam perenungan saya, di dalam kekhawatiran saya untuk tahun 2023 ini, apa yang akan kami hadapi ya Tuhan. Tapi Tuhan berbicara kepada saya melalui firman Tuhan ini, di mana Dia katakan, saudara, bahwa Ia adalah terang, cahaya, kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah. Ya, Allah adalah roh, nggak kelihatan. Tetapi Dia sudah menyatakan supaya saudara dan saya bisa melihat Dia, bisa melihat kasih-Nya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan di firman Tuhan katakan, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kalau saya merenungkan hal ini, saya melihat hidup saya menengok ke belakang sebentar. Kita melewati pandemi 3 tahun. Ada banyak yang kehilangan, ada banyak mungkin yang kekurangan. Ada banyak mungkin yang hal-hal diambil dari dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita boleh melihat hidup kita sekarang, nggak ada sesuatu pun yang kurang. Kita masih bisa bersyukur. Itu karena ada firman Tuhan yang penuh dengan kuasa,
yang menopang hidup kita. Hidup kita itu ditopang oleh janjinya. Hidup kita itu dipelihara dan dijamin oleh janjinya. Saudara, itu yang membuat saya bangkit. Saya percaya itu yang membuat kita kuat. Sekalipun kita tidak melihat, tetapi ada janji Tuhan. Ada kasih Tuhan. Ada firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Yang menopang hidup kita. Kalau kemarin kita bisa lihat di sosial media, waktu ada gempa, bumi bergeser, ya, kejadian alam yang aneh-aneh yang kita lihat. Saudara, kalau bumi nggak tabrakan sama bulan, bumi nggak tabrakan sama bintang, bumi nggak tabrakan sama matahari, karena ada janji Tuhan yang menopang. Amin. Ada janjinya yang memelihara, yang menjamin kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Saudara, dan firman Tuhan lanjut ya, saya katakan di sini dikatakan, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara bicara duduk di sebelah kanan. Setelah Yesus menyelesaikan misinya di atas kayu salib, ya, dia bangkit dan dia naik ke surga. Firman Tuhan katakan setelah dia selesai, gak berhenti sampai di situ. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, kita pasti tahu ya, kalau bicara sebelah kanan, bicara tangan kanan, itu bicara orang yang berkuasa, pribadi yang dipercaya, pribadi yang paling berkuasa, dan dia yang diberi kuasa, yang duduk di sebelah kanan Allah. Dia ada di pihak kita. Dan kalau dia yang paling berkuasa, diberi kuasa oleh Bapa kita, ada di pihak kita, siapakah yang boleh jadi lawan kita? Amin. Seharusnya kita anak-anak Tuhan di masa yang dimana dunia katakan di tahun yang tidak mudah ini, kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita adalah pribadi-pribadi yang bangkit, karena kita tahu siapa Tuhan kita dan siapa kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama-nama mereka. Saya sering tertawa, banyak orang tua sih enggak ya, banyak anak-anak muda ya, cewek-cewek berkata, I want to be like an angel, gitu ya. Padahal firman Tuhan jelas katakan, saudara, bahwa malaikat itu adalah pelayan. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Hosea 4 ayat 6 firman Tuhan katakan, my people perish because lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang pengenalan akan Tuhan. Saya percaya tahun 2023 ini adalah tahun di mana setiap kita harus bangkit dengan lebih lagi mengenal pribadi Tuhan, mengenal identitas kita sebagai anak-anaknya, apa yang kita miliki, itu dengan lebih lagi merenungkan firman Tuhan, dengan lebih lagi membaca firman Tuhan, yang menjadi kekuatan. Firman Tuhan katakan Injil adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah, di mana dia menyatakan dirinya, di mana dia menyatakan kuasanya buat setiap kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan bukan sekedar perkataan saja, tetapi ada tertulis, firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Firman Tuhan adalah benih di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus bertumbuh. Berapapun usia kita, berapapun pengalaman kita di dalam Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Sebagai orang percaya kita harus terus bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan kita akan Yesus Kristus Tuhan. Pengenalan tuh nggak bisa sekali. Pengenalan tuh bicara pertumbuhan. Semakin kenal, semakin kenal, semakin kenal. Contohnya seperti saya sama suami saya gitu ya. Saya semakin kenal dengan pribadinya gitu ya. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka gitu ya. Kenapa? Karena saya bergaul, karena saya punya hubungan intim dengan dia. Jadi pengenalan saya kepada dia itu semakin bertumbuh gitu loh. Jadi bukan cuma iya Tuhan sayang saya, Tuhan sayang saya, Tuhan sayang saya, Tuhan sayang saya. Iya tahu Tuhan sayang kita. Terus apa yang kita lakukan? Karena kita tahu Tuhan sayang sama kita. Saya percaya
Ada tertulis sebagaimana Paulus katakan, waktu dia mengerti tentang kasih karunia Tuhan, dia katakan, aku sebagaimana aku ada. Aku lebih buruk daripada rasul-rasul yang lainnya. Tetapi karena aku memperoleh kasih karunia dari Tuhan, aku mau melakukan lebih lagi daripada mereka semua. Justru kita anak-anak Tuhan yang mengerti kasih Tuhan, yang mengerti kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita, kita mau melakukan lebih lagi. Bukan untuk mencari perkenanannya, tetapi karena perkenanannya sudah diberikan buat kita. Kita mau melakukan lebih lagi buat dia. Amin, saudara. Saudara, saya mau katakan, saudara, definisi iman, saudara ya. Definisi iman. Iman adalah respon positif kita atas apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Iman bukan respon kita. Itu adalah respon kita atas kasih dan karunia-Nya. Bukan apa yang harus kita lakukan yang membuat Allah bertindak buat kita. Tetapi bagaimana kita meresponi apa yang Allah sudah lakukan, itulah iman. Iman adalah respon positif kita. Respon percaya kita akan apa yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib buat setiap kita. Itu adalah iman. Iman bukan kita percaya terus Tuhan lakukan sesuatu. Iman adalah percaya akan apa yang Tuhan sudah selesaikan bagi setiap kita. Itulah iman. Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib, "It is finished." Sudah selesai. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Dia mati menanggung setiap kelemahan kita, pemberontakan kita, dosa-dosa kita, kutuk kita. Dia udah selesaikan, dan bahkan di atas kayu salib dia katakan, oleh bilur-bilurku kamu semua sudah sembuh. Saudara, iman adalah meresponi. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan, saudara. Dia dideteksi kanker, umurnya cuma tinggal 6 bulan, dokter katakan demikian. Dia imani firman Tuhan ini, oleh bilur darah Yesus, aku sudah sembuh. Saudara, dokter bilang 6 bulan, 7 tahun, dia tetap menjalani kemo, dia tetap minum obat, dia tetap pergi ke dokter. After 7 years, saudara, selama 7 tahun itu, dia nggak berhenti. Dengan imannya dia berkata, terima kasih Tuhan buat kesembuhan. Karena bilur darah Yesus itu sudah menyembuhkan saya. 7 tahun, saudara. After 7 years, kankernya bersih. Saudara, dia katakan begini, penyakit ini bukan Tuhan saya. Tetapi firman Tuhan adalah Tuhan sendiri buat saya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya tidak mau sepakat dengan penyakit. Saya mau sepakat dengan apa kata Tuhan. Setelah 7 tahun, dia sembuh total. Sekarang dia menjadi salah satu dosen yang berbicara tentang healing di sekolah di mana saya belajar, saudara. Saudara, biarlah setiap kita sepakat beriman dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dan selesaikan di atas kayu salib buat setiap kita. Tidak sepakat dengan kata dunia, dengan kata keadaan kita. Tetapi kita sepakat dengan apa kata Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7 firman Tuhan katakan begini, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kita adalah karena kita percaya. Sekalipun kita belum melihat, tapi kita percaya kesembuhan itu bagian kita. Sekalipun kita belum melihat, tapi kita percaya pemulihan itu bagian kita. Sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya terobosan dan kemenangan itu adalah bagian kita. Kenapa kita harus bangkit dan menang? Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Tetapi pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Waktu saya renungkan hal ini udah kita baca berkali-kali, ya. Apa sih yang iblis curi? Saya bilang ya damai sejahtera, firman Tuhan, gitu ya. Itu iblis curi.
Tapi waktu saya renungkan ini di awal tahun kemarin, Tuhan katakan ini buat saya. Kita udah tahu Roma 8 ayat 37 firman Tuhan katakan, judul perikopnya adalah keyakinan iman. Ternyata iman aja mesti yakin, saudara. Apakah kita yakin sama iman kita? Keyakinan iman. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan lebih dari pemenang itu adalah kemenangan yang sempurna. Kemenangan kita itu sempurna. Mungkin ada dari kita yang bilang, enggak tuh, saya gagal. Enggak tuh, saya kalah. Enggak tuh, saya belum mendapatkan yang saya doakan, yang saya inginkan. Tetapi firman Tuhan katakan, kemenangan kita adalah kemenangan yang sempurna. Di dalam New English Translation katakan, a complete victory through Him who loved us. Waktu saya renungkan ini, saudara, komplit, kemenangan yang sempurna, kemenangan yang komplit. Waktu saya baca lagi, Roh Kudus bilang begini di dalam hati saya, Olah, kamu tuh overcomer, kamu tuh more than conqueror, because I love you. Lebih dari apa yang kamu lewati. You will overcome. Lebih daripada apa yang kamu hadapi. You will overcome. You will conquer. Because I loved you. Saudara, kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang boleh jadi lawan kita? Tuhan bilang begini, saudara. Kalau aku sayang sama kamu, mati buat kamu di atas kayu salib, turun dari surga ke dunia buat kamu, siapa sih yang jadi lawan kamu? Apa sih yang kamu takuti, yang harus kamu hadapi? I am at your side and I love you. Saya baru ngerti kenapa perikop atasnya dibilang keyakinan iman. Saudara percaya? Seringkali kita takut dengan apa yang kita lihat. Kalau Tuhan bilang, berbahagialah kamu. Sekalipun kamu tidak melihat, namun kamu percaya. Karena kalau kamu lihat hasil darahmu, kamu takut. Kalau kamu lihat uang di rekeningmu, kamu khawatir. Kalau kamu lihat keadaanmu, suamimu, anakmu, istrimu, pekerjaanmu, pelayananmu, kamu takut. Tapi Tuhan bilang gini, trust me. Kalau dunia bilang, show me and I will trust you. Tetapi Tuhan bilang, trust me and I will show you. Saudara, itulah keyakinan iman. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, waktu saya renungkan ini, apa sih yang iblis mau curi? Ternyata di dalam firman Tuhan, saudara, di dalam Alkitab, saudara, di dalam Kejadian 3, pertama kali iblis datang kepada manusia untuk mencobai manusia, dia datang kepada Hawa, dia pakai ular. Firman Tuhan katakan bahwa ular adalah yang paling cerdik yang Tuhan ciptakan. Kenapa demikian? Saya mau ajak lihat sebentar ke dalam Kejadian 1 ayat 26. Ini saya minta tolong Nina agak lompat-lompat dikit. Kejadian 1 ayat 26 kalau kita lihat di dalam penciptaan, hari ke-1 sampai hari ke-5, Tuhan tuh udah jadikan support system. Semuanya dia beresin dulu semuanya, baru dia jadikan manusia. Jadi kalau Tuhan percayakan kita tahun 2023, saya percaya dia udah siapkan segala sesuatunya buat setiap kita yang harus kita hadapi di tahun 2023. Karena di dalam kitab Kejadian dari hari ke-1 sampai hari ke-5, dia sediakan dulu semuanya buat setiap kita, baru dia jadikan manusia. Dia katakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan
di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau kita terusin ayat berikutnya 27 dan 26, firman Tuhan katakan bahwa manusia dijadikan Tuhan itu punya otoritas, punya kuasa atas bumi ini, atas semua ciptaan Tuhan. Bahkan kalau kita baca sebentar di dalam Mazmur 115 ayat 16, Nina boleh tolong tampilin Mazmur 115 ayat 16. Firman Tuhan bilang begini. Langit itu langit kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia, kepada kita. Lalu Mazmur 8 ayat 4 dan 6 nih. Mazmur 8 ayat 4 dan 6. Ayat lagi. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita dijadikan serupa dan segambar dengan Allah? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita adalah rekan sekerja Allah di muka bumi ini? Saudara, otoritas dan kuasa Tuhan sudah berikan buat setiap kita. That's why dia katakan, you are more than conqueror. You are overcomer di muka bumi ini. Engkau rekan sekerjaku. Engkau saksiku. Bukan berarti hidup kita tidak ada tantangan. Bukan berarti hidup kita tidak ngadapin masalah dan beban kehidupan. Tapi Tuhan bilang, you will overcome. You will conquer. We are conqueror di muka bumi ini. Karena tadi firman Tuhan yang berkata bahwa kita adalah orang-orang yang diberi otoritas, yang diberi kuasa oleh Tuhan. Itulah saudara, yang iblis mau curi. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan tadi di dalam Kejadian 3, iblis nggak datang kepada Hawa pakai tubuh gajah. Terus bilang begini, Hawa turut nggak sama aku? Kalau nggak aku injak nih. Tapi iblis itu penipu, bapa pembohong. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa kuasa iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 sekian tahun yang lalu. Tetapi yang harus kita hadapi sekarang adalah tipu muslihat iblis. Iblis datang kepada Hawa memakai ular. Saya nggak tahu, mungkin kalau Hawa suka warna ungu, dia jadi ular warna ungu. Dan dia bilang, Hawa, coba Hawa lihat. Bukankah indah, bukankah Tuhan bilang begini? Dia datang dengan tipu muslihat. Dia datang dengan firman Tuhan yang dipelesetin sedikit. Kalau kamu makan, nanti kamu jadi sama seperti Allah. Matamu akan terbuka. Padahal Tuhan bilang, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Tapi iblis bilang, nanti kamu jadi sama. Padahal Tuhan bilang, kamu sudah serupa dan segambar dengan aku. Tipu muslihat iblis. Hawa mulai tertarik. Dulu zaman remaja, saya suka nonton film silat seri, saudara. Itu sampai alat videonya tuh sampai dipakein kipas angin karena nonton. Itu saya lihat kalau mau ngambil satu benda gitu ya yang diperebutin, itu kalau yang megang benda itu adalah orang yang berkuasa atau orang yang ilmunya sangat jago, itu mereka harus pakai tipu muslihat supaya bisa dapetin itu. Nah, iblis juga, iblis tahu bahwa manusia punya otoritas dan kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dia datang dengan tipu muslihat. Dia pakai ular untuk menipu Hawa. Karena Hawa turut dengan apa keperkataan iblis. Tanpa dia sadari, dia memberikan otoritas itu kepada iblis. Kalau zaman now, perkataannya adalah jangan buka celah. Gak usah ngobrol sama iblis.
Gak usah ditanya-tanya. Kamu siapa? Kamu siapa? Gak usah diajak ngobrol. Gak penting. Nanti kalau ngobrol jadinya kayak Hawa. Ya, tapi kita ngobrolnya sama Bapak kita aja. Kita ngobrolnya sama Tuhan aja. Yang begituan gak usah diajak ngobrol. Amin. Usir aja. Firman Tuhan katakan tunduklah kepada Allah. Usir iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi nggak usah ditanya-tanya, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu dari mana? Nggak penting. Karena dia umurnya banyak. Kita umurnya cuma 2 digit. Hati-hati ya dengan siapa kita ngobrol. Kita ngobrol dengan Tuhan aja. Iblis mau mencuri apa yang Tuhan dia berikan kepada setiap kita, yaitu otoritas dan kuasa. Dia mau curi. Manusia pertama sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga seluruh manusia, karena ketidaktaatan satu orang, seluruh manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kok Tuhan nggak adil? Kata siapa? Tetapi karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, semua orang yang percaya dibenarkan dan diselamatkan. Amin. Tuhan kita luar biasa. Adalah Tuhan yang luar biasa. Lihat tadi, iblis cuma mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia pakai tipu muslihat. Firman Tuhan katakan, lawanmu, musuhmu, si iblis, seperti singa yang jalan keliling, mengaum-ngaum, nunggu kesempatan. Kalau seperti singa, artinya dia bukan singa. Dia cuma seperti singa, tetapi dia bukan singa. Saya mau katakan, inilah waktunya anak-anak Tuhan bangkit, mendeklar, mengetahui otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan atas kehidupannya. Say no kepada tipu muslihat iblis. Say no kepada tipu muslihat dosa, saudara. Karena saudara dan saya sudah dijadikan Tuhan untuk menjadi rekan sekerjanya, untuk berkuasa, dan untuk menjadi penakluk-penakluk di muka bumi ini. Allah sebagai satu-satunya pencipta, dia sudah memberikan otoritas dan kepercayaan itu kepada kita, anak manusia. Dan firman Tuhan katakan di dalam Matius 4, waktu Yesus dicobai. Kalau kita perhatikan, saya nggak usah baca semuanya. Waktu kita perhatikan, iblis ngomongnya gimana? Kalau kamu anak Allah, iblis mulai menipu lagi, mulai menyerang di apa? Di identitas. Kan waktu di Hawa, nanti kamu jadi sama dengan Allah. Padahal Tuhan bilang, kita jadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Di Matius 4, firman Tuhan bilang apa? Iblis mencobai manusia dengan apa? Mencobai Tuhan Yesus dengan apa? Kalau kamu anak Allah, ubah roti ini jadi batu ini jadi roti. Kalau kamu anak Allah, yang diserang adalah identitasnya. Seringkali tanpa kita sadar, identitas kita meragukan identitas kita. Oleh karena keadaan yang kita hadapi. Oleh karena masalah yang kita hadapi. Oleh karena keadaan yang kita lihat. Kita meragukan identitas kita di dalam Tuhan. Sekalipun kita punya masalah. Sekalipun mungkin kita dikhianati. Sekalipun mungkin kita ditinggalkan. Sekalipun mungkin yang ada padamu sekarang tidak banyak. Itu tidak merubah identitas kita di dalam Tuhan. Amin. Saya ingat, saya lupa saya pernah cerita apa enggak ya. Satu waktu di restoran lagi rame. Saudara, itu saya mau bantuin suami saya sama anak saya. Tapi anak saya bilang, Mama udah deh, Mama jangan, nggak usah bantuin, Mama diam aja, Mama kurang bisa. Yang saya lihat di situ anak saya bilang, Mah, kalau Mama mau bantuin, Mama bantuin cuci piring. Sembari ketawa sama Iwan. Saudara, saya langsung ambil inisiatif, saya cuci piring. Di restoran, saudara. Cuci piring semua yang ada, walaupun pegawai itu, Bu, maaf ya, Bu. Bu, maaf ya, Bu. Walaupun maaf, tapi cucian piring nambah terus, gitu ya. Sampah, cucian piring. Saya cuci aja. Selesai, saudara. Suami saya sama anak saya bilang ini, hebat Mama. Jarang-jarang Mama cuci piring, gitu kan. Suami saya bilang, wah, ada pendeta cuci piring. Itu pegawai bilang ini, Bu, maaf ya, Bu. Maaf ya, Bu.
Tapi saya nggak kehilangan sukacita. Kenapa? Saya tahu, sekalipun saya cuci piring, identitas saya, status saya tetap pemilik. Sekalipun mungkin yang di depan kasir megang duit, cantik-cantik yang megang menu, Kak, mau pesen apa? Walaupun mungkin saya pegang sampah bekas orang makan, identitas saya tetap pemilik. Saudara, apapun yang kau hadapi, apapun permasalahan yang kau hadapi, itu bukan identitasmu. Apa yang kau katakan, apa yang orang manusia katakan tentang kau, itu bukan identitasmu. Identitas kita adalah apa, kata Tuhan. Saya ingat waktu saya baru bertobat, saudara, waktu saya baru lahir baru, saya sering baca Alkitab di mana Tuhan berkata, Tuhan memanggil engkau dengan namamu. Tuhan memanggil engkau dengan namamu. Lalu saya sempat bilang begini di dalam doa saya. Dulu saya begini, saudara. Tuhan panggil Ola apa sih? Di mata Tuhan, Ola itu siapa? Siapa nama Ola? Saya pernah berdoa dan bertanya itu kepada Tuhan. Saya masih pakai gaya begini nih, saudara. Dalam nama Yesus Tuhan, nama Ola siapa sih? Gitu, buka Alkitab, saudara. Kalau yang pernah kayak saya pasti ketawa. Nah, saudara, lalu saya ingat waktu saya buka, saya dapat di kitab Lukas. Di situ dikatakan ada seorang nabiah namanya Hana, yang hidupnya ada di menara doa, di bait Allah. Terus saya dengar Roh Kudus bilang gini, I call you Hana. Saya bilang, kok Hana Tuhan? Gak ada nama lain. Hana, kata Tuhan. I call you Hana. I see you as a Hana, kata Tuhan. Saudara, waktu saya cari tahu apa sih arti kata nama Hana, ternyata Hana tuh lemah lembut, sabar. Waktu saya baca arti nama itu, saya bilang, Tuhan, bukan saya banget. Saya orang yang sumbu pendek, berapi-api, cepat mengaum. Bukan saya banget, Tuhan. Tapi ada satu quotes yang berkata, the devil always call you by your sin, but God call you by your name. Iblis selalu memanggil engkau dengan kesalahan dan kekurangan, tetapi Tuhan memanggil engkau sesuai dengan apa yang Dia ciptakan tentang engkau. Saudara, saya baru tahu, ternyata Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu, jangan menjadi sama dengan pola dunia. Ternyata bahasa aslinya itu adalah opini. Saudara, jangan jadi sama dengan opini dunia, tetapi jadi sama, berubah dengan opini surga. Apa yang Tuhan lihat tentang dirimu? Apa yang Tuhan lihat tentang suamimu? Apa yang Tuhan lihat tentang masalahmu? Sepakat dengan opini surga. Seringkali kita waktu berdoa, Tuhan, suami saya begini, nyebelin, ini, begini. Tuhan, saya begini, begitu. Tuhan tahu. Tapi yuk kita belajar. Tanya opini surga. Tuhan, what do you see about my husband? What do you see about my problem? What is your opinion about this person? What is your opinion about this case, Lord? Saudara, waktu Tuhan ngomong, itu yang mulai kita doakan. Saya ingat dulu saya komplain terus sama Tuhan. Tuhan, ini katanya suami yang dari Tuhan. Modelnya kayak begini. Kenapa kayak begini? Apa saya salah dengar? Apa Tuhan salah? Saya komplain terus. Sampai saya berhenti komplain dan saya bilang, Tuhan, apa yang kau lihat tentang suamiku? Aku akan pakai dia, Allah. Saya mulai berdoanya, saya ganti. Sekalipun waktu saya doa, pulangnya dari jam 2 pagi sampai ke jam 9 pagi, pulangnya makin terang, saudara. Tapi Tuhan katakan, Allah, you live by faith and not by sight. Kamu hidup dengan apa yang kamu percaya. Percaya apa yang aku lakukan untuk suamimu, bukan dengan apa yang kau lihat. Saya mulai perkatakan, terima kasih buat suami yang takut Tuhan. Terima kasih buat suami yang melayani Tuhan. Terima kasih buat suami yang dipakai Tuhan, luar biasa. Saya mulai sepakat dengan apa yang Tuhan lihat tentang suami saya, bukan tentang apa yang saya lihat. Saudara, itulah kemenangan kita. Kemenangan sudah Tuhan sediakan buat setiap kita.
Saya percaya tahun 2023 Tuhan sudah sediakan semuanya yang terbaik buat setiap kita. Karena sebagai mana ada tertulis dalam kitab Kejadian, 5 hari dia siapkan semuanya, baru dia jadikan manusia. Saya percaya tahun 2023 kita hidup bukan apa yang dunia katakan, tetapi kita hidup di dalam apa yang Tuhan kita katakan. Saudara bangkit, menang. Amin. Hidup ada tantangan, hidup ada beban. Tapi janji Tuhan, kita adalah overcomer. Oleh karena dia yang mengasihi kita. Sebagai yang terakhir, Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 1, 12 dan 13. Sorry. Yakobus 4 ayat 1, 12 dan 13. Ini sering kita baca. Yakobus 1 ayat 12 dan 13 nih. Ada? Haleluya. Yakobus 1 ayat 12 sampai 13. Oke, aku bacain aja ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dapat mencobai siapapun. Saudara, ayat ini sering dipakai. Barang siapa menang akan menerima mahkota kehidupan. Saudara, tetapi waktu saya cari tahu, waktu saya renungkan, ternyata kata mahkota kehidupan itu di dalam bahasa aslinya adalah diadema. Coba tolong ditampilin deh ini, Nina. Jadi mahkota kehidupan itu bukan mahkota kerajaan, ya. Bukan mahkota sebagai anak raja gitu, enggak. Tetapi mahkota kehidupan itu adalah diadema. Nah, ini orang Romawi pada zaman itu nih pakai yang seperti ini nih, mahkotanya bentuknya kayak gini nih. Coba ya, seperti ini. Ingat ya, kita sering lihat film gambar nih kayak begini. Ini diadema. Di dalam Alkitab mahkota kehidupan tuh ini diadema. Ternyata diadema ini diberikan, coba next, Nin. Pada zaman dulu orang Romawi itu olahraganya nggak lucu banget sih. Kalau yang yang pernah nonton film Gladiator itu pasti tahu, ya. Jadi budak itu diadu, ya, manusia dengan manusia diadu, manusia dengan singa. Waktu saya lihat gambar ini, saya cuma lihat musuhmu seperti singa yang jalan keliling, mengaum-ngaum mencari kesempatan. Oleh karena itu, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara, saya belum pernah sih ke Roma, ini ke Kolosum, apa nih yang kayak kue tart ini, saudara. Ya, di sana bangsa Romawi itu sering membuat pertandingan olahraga. Olahraganya tuh manusia diadu dengan manusia, atau manusia diadu dengan hewan, terus yang lain tuh keliling gitu, kayak kue tart gitu kan, itu nonton gitu ya, nonton pertandingan itu. Saudara, yang kalah, kalau kita nonton, yang kalah tuh nggak ada pilihan, yang kalah itu mati. Ya, tetapi yang menang itu dapat diadema, dapat yang tadi itu mahkota itu. Paulus berkata, hidup kita ini seumpama sebuah pertandingan. Hidup kita itu seumpama sebuah perlombaan. Peperangan. Tapi Tuhan bilang begini, jangan takut. You are more than conqueror. You are overcomer. Saudara, kalau kita lihat nih, mereka nonton. Hidup kita tuh ditonton oleh dunia. Kita sering dengar ya kata-kata ini ya. Katanya orang Kristen. Kok pinjam duit nggak dibalikin? Katanya orang Kristen. Kok ngomongin orang? Katanya orang Kristen. Kok cerai? Katanya orang Kristen. Sering banget kita dengar kata-kata itu. Kita nggak pernah dengar tuh katanya, maaf ya, Hindu. Or katanya Buddha. Nggak pernah. Yang kita dengar selalu katanya Kristen. Bukan itu orang Kristen. Bukan itu pelayanan. Itu selalu yang kita dengar. Karena hidup kita itu ditonton oleh dunia. Tapi Tuhan bilang, jangan takut.
aku sudah memenangkan kemenangan itu. Bagian kita sepakat sama Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangannya buat kita. Jangan sampai identitas kita itu dicuri oleh iblis sehingga kita menyerahkan, ya, menyerah pada keadaan, menyerah kepada masalah, menyerah kepada dunia karena masalah yang kita lihat. Tapi saya mau katakan, ayo kita semua bangkit karena kita semua adalah pemenang di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan janji Dia selalu sanggup turut bekerja di dalam segala perkara di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, Daud bilang gini, satu kali Tuhan berfirman, dua hal yang aku dengar. Tuhan kadang nyelesain tuh nggak satu loh, saudara. Kadang kita nggak sabar nunggunya. Tapi Daud bilang, satu kali Tuhan berfirman, dua hal yang aku dengar. Lebih dari apa yang kita doakan dan kita minta. Itulah yang Tuhan lakukan buat kita. Oleh karena kuasa yang ada di dalam kita. Amin. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah orang-orang yang diberi kuasa dan otoritas atas Tuhan. Kita berkuasa atas masalah kita. Kita berkuasa atas apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah. Tunduk kepada pikiran Kristus. Lawanlah iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Amin. Kita semua lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Yola.